Boy masih tidak menyangka apa yang telah terjadi. Ternyata dia kesurupan. Saat Boy masih di tengah kebingungannya tersebut, tiba-tiba muncul seseorang. Orang yang datang tersebut menggunakan jas dan sepertinya dia adalah orang tertinggi di perusahaan ini. Saat orang tersebut menghampiri Boy, orang tersebut bertanya kepada Boy, Apa kau ingin mengetahui apa rahasia dari semua ini? Boy nampak sangat kebingungan. Dia masih kebingungan apa yang dimaksud dari orang tersebut. Namun tiba-tiba orang tersebut memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Markus. Saya adalah bos dari restoran ini. Saya sudah mendengar semua teror yang kau alami tadi malam dari Joko. Apakah itu benar, Boy? Tanpa pikir panjang, Boy langsung menjawab iya. Namun tiba-tiba dia menceritakan sebuah kisah yang akan mengungkap rahasia di balik restoran itu. 15 tahun yang lalu, sebelum adanya restoran yang saat ini tempat Boy bekerja, ada sebuah rumah sederhana yang ditinggali oleh seorang wanita cantik bersama dengan ibunya. Wanita itu bernama Carol. Dia adalah seorang wanita berumur 20 tahun yang tinggal bersama ibunya. Sebenarnya, dia setelah lulus SMA, dia ingin langsung kuliah. Namun, kesulitan ekonomi lah yang membuatnya tidak bisa melanjutkan kuliah. Carol harus mencari pekerjaan agar dia bisa membantu ekonomi keluarganya yang saat ini sedang kritis. Ayah Carol sudah meninggal saat Carol sedang berumur 10 tahun, jadi Carol harus menafkahi ibunya. Bahkan Carol sampai rela dia harus bekerja pagi sampai pagi agar demi bisa menafkahi ibunya yang saat ini sudah tua dan sakit-sakitan. Namun saking kerasnya ia bekerja, ia sampai jatuh sakit. 1 hari, 2 minggu, 3 minggu, Carol tak kunjung sembuh dari sakitnya. Ibunya pun mulai khawatir karena Carol tak kunjung sembuh dari sakitnya. Namun karena biaya ekonomi mereka saat itu sangat-sangat kecil, akhirnya ibunya memutuskan untuk pergi ke seorang dukun. Ibu Carol meminta kepada dukun tersebut untuk diberikan sebuah obat agar bisa menyembuhkan Carol. Dukun tersebut pun akhirnya memberikan sebuah obat. Namun obat tersebut aneh, berisikan bunga melati yang diisikan oleh berbagai macam mantra. Ibu Carol pun akhirnya menerima obat dari dukun tersebut. Sesampainya Ibu Carol di rumah, Ibu Carol langsung memberikan obat tersebut kepada Carol. Carol pun langsung meminumnya. Namun naasnya, tidak berselang lama, 3 hari kemudian Carol pun meninggal dunia. Ibunya tidak terima apa yang telah terjadi dengan anaknya. Akhirnya ibunya karena depresi yang berat, ibunya langsung meninggal juga. Mendengar cerita tersebut, Boy seolah-olah terkejut. Dia tidak percaya apa yang telah diceritakan oleh bosnya tersebut. Namun tiba-tiba Boy berkata seperti ini kepada bosnya. Kalau begitu, bos, biarkan saya saja yang akan menangani hantu tersebut. Saya tahu bagaimana perasaan dia. Kalau begitu, nanti malam tolong siapkan sesajen, bos. Saya yang akan menghadapi hantu tersebut. Bos dari Boy nampak hanya berwajah datar. Sepertinya dia sudah tahu apa yang dimaksud oleh Boy. Akhirnya bosnya pun mengatakan, Baiklah kalau begitu, Boy. Nanti malam akan aku siapkan sesajen. Nanti aku akan meminta Joko dan Sarah untuk menemanimu. Tolong, Boy, jaga dirimu baik-baik. malam akhirnya datang. Boy sudah bersiap untuk menghadapi apa yang akan segera dihadapi malam ini. Joko dan Sarah juga sudah bersiap untuk menjaga Boy jika sewaktu-waktu Boy membutuhkan mereka. Mereka juga memutuskan untuk menutup restoran dari jam 6 sore agar mereka bisa lancar melakukan ritual ini. Boy dengan persiapan yang matang, akhirnya dia pun langsung berteriak, Woi, Carol, cepatlah kau keluar. Aku akan menghadapimu. Setelah Boy berteriak, tiba-tiba suasana menjadi sangat dingin, menjadi sangat mencekam. Boy sudah mulai merasakan bahwa dia telah muncul.
Tiba-tiba muncul sosok yang kemarin meneror Boy, Joko, Sarah dan Rara. Ya, makhluk itu berwarna merah. Dia tampak sangat marah, namun juga ada wajah sedih yang terpancar di wajahnya. Makhluk itu tiba-tiba berkata, Apa yang kau inginkan dariku, anak muda? saat itu Boy tidak bisa bergerak. Joko dan Sarah juga demikian. Mereka ketakutan saat melihat sosok itu kembali. Namun Boy langsung mengumpulkan semua keberaniannya dan dia pun langsung berkata, "Hei, apakah benar namamu Carol? Jika namamu benar Carol, aku ingin bilang kepadamu bahwa cobalah kau tenang. Aku akan terus mendoakanmu. Tolong kau tenanglah di alam sana. Jika kau terus seperti ini, maka kau tidak akan pernah bisa tenang dan kau tidak pernah akan bisa bahagia. Ibumu pasti di sana saat ini sedang menunggumu dan dia pasti sangat sedih karena melihat anaknya seperti ini. Tolong Carol, aku dan teman-temanku pasti akan terus mendoakanmu. Tolong maafkan semua kesalahan manusia yang telah menyakitimu." Tiba-tiba setelah mendengarkan perkataan dari Boy tersebut, tiba-tiba Carol langsung merubah dirinya. Yang awalnya dia seram berubah menjadi sosok wanita yang sangat menyedihkan. Dia tampak sedih atas apa yang telah ia lakukan kepada Boy dan teman-temannya, dan dia pun juga meminta maaf kepada Boy dan teman-temannya atas apa yang telah ia lakukan. Tiba-tiba Boy juga menangis. Boy dengan hatinya yang saat itu sedang menangis, dia berkata kepada Carol, "Carol, aku sudah memaafkanmu. Tolong tenanglah kau di alam sana. Aku pasti akan selalu mendoakanmu. Semoga kau tenang dalam sana dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Mendengar perkataan dari Boy tersebut, hati Carol semakin berseri-seri. Dia semakin tidak menyangka bahwa dia bisa menemukan manusia baik seperti Boy tersebut. Akhirnya Carol dengan tenang pergi meninggalkan Boy, Joko, dan Sarah dengan hati yang saat ini sudah tenang.